Uh, ya, sambil menunggu Pak Michael Chris sebagai notulis ya. Perkenalkan, nama saya Junifrius Gultom. Saya adalah ketua dari APB unit teologi ya. Jadi kalau di APB itu kan ada PAUD, ada sekolah umum, ada perguruan tinggi gitu, ada homeschooling. Nah, yang teologi itu saya ketuanya. Jadi sebenarnya pertemuan kita ini akan lebih komplit setelah ada sesi nanti sore ya, yang sangat penting untuk kita karena saya melihat bahwa tidak semua teman-teman mungkin menemukan sesi-sesi yang relevan dengan teologi. Ada yang umum ya, seperti misalnya sesi yang kemarin Pak Samuel Tarigan yang berbicara tentang overview dari keadaan masyarakat dan perubahan-perubahan itu pasti juga mengena dengan situasi sekolah teologi dan juga bidang teologi ya dan gereja. Tentu yang pendidikan kepada anak-anak usia dini segala macam nggak relevan bagi kita. Jadi tujuan dari pertemuan ini adalah sebenarnya kita mau berdiskusi tentang beberapa hal. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu ya, kira-kira yang hadir ini kan saya lihat ada sekitar 62 partisipan termasuk saya. Ya, jadi saya memastikan dulu siapa-siapa saja yang hadir dalam pertemuan ini ya. Kalau di dalam data yang kami miliki ya, saya termasuk pengurus baru di APB ini. Dulu-dulu saya nggak pernah terlibat sama sekali ya. Lalu pada waktu kepengurusan yang baru, kalau nggak salah baru terbentuk 2 tahun lalu kah? Sebelum pandemi kalau nggak salah ya, atau pada waktu pandemi saya lupa, pokoknya belum lama lah ya. Nah, Sinode meminta saya secara khusus untuk menggawangi unit STT ini. Sebenarnya saya agak malas juga waktu itu ya. Saya lagi menghindar supaya jangan pegang jabatan-jabatan, tapi ya karena ketum telepon, sekum telepon berkali-kali, akhirnya ya udahlah saya maulah. Jadi teman-teman, data yang ada pada saya, sekali lagi karena saya masih baru, ada kurang lebih 19 STT ya. Nah, oleh karena itu saya ingin tanya dulu kira-kira apakah semua perwakilan STT itu ada di sini pada pagi hari ini ya. Tentu dengan utusannya gitu ya, karena saya ingin tahu juga ya apakah sudah representatif pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tentu dari STT Battle, saya lihat ada Dr. Frans Pantan yang merupakan ketua dari STT Battle. Pak Frans, apakah ada utusan yang lain dari kampus selain Bapak gitu? Di sini siapa bisa bersuarakah? Kemarin atau Bapak? Kami 3 orang, cuma hari ini kan ada ujian. Ya, saya juga lagi nguji nih Pak, tapi saya lagi main 2 kamera ini ya, tapi saya bilang lebih pasif. Oke, jadi ada 1 orang ya, Pak Frans. Dua orang. Oh, 2 orang. Pak Sadrak, Ibu Ger, cuma lagi itu. Oh ya, oke. Jadi nanti ketuanya atau yang mewakili dari STT itu bisa sekalian memperkenalkan ya. Lalu kemudian dari STT Medan, STT Battle Medan, apakah ada? Siapa? Bisa buka suara? Wah, sayang sekali tidak ada ya. Ini padahal sudah diundang di grup ya. Oke, saya nggak tahu ini kenapa ini. STT Battle Ambon, ada? Hadir? Tidak ada juga ya. Lalu kemudian apakah ada dari STT Karisma Bandung? Silakan. Ya, ada Pak Junifrius. Saya dengan Pak Joko, Pak. Oke, 2 orang ya. Kemudian dari
Ya, makasih. 2 orang ya. Kemudian dari STT Real Batam, ada suhu kita di sini, Pak Irwan bisa kenalkan. 1 orang aja. Oh, 1 orang aja. Oke, lalu dari STT Glow ada? Pak Ceria dari STT Real Batam. Ada anak buahnya di sini. Oke, ada 2 orang dari STT Real Batam ya. Lalu kemudian apakah ada dari STT REM? Silakan. Nggak ada. STT Battle the Way ada? Apakah ada? Ya, anggap saya aja Pak Jun. Shalom. Karena dosen di sana ya. Iya. Ini kenapa ya teman-teman ya? Padahal saya sudah himbau-himbau nih. Oke, kemudian dari STT STT Battle Bekasi. Ada? Ada Pak, 4 Pak. Oke, bisa dikenalkan siapa aja itu? Ya, saya sendiri, Yuswa Hendro, kemudian Bapak Ramses Yanturi, Bapak Buna Silalahi, dan Ibu Riyama Flora. Dan Pak Andi Markus juga. Andi Markus ada di sini, Pak. Saya tidak lihat. Suhunya ada di sini. Halo, Pak. Oke, jadi ada informasi terbaru bahwa Bapak Dr. Andi Markus sudah tidak ketua di sana lagi, baru diangkat Dr. Rio Sihombing ya. Ya, baik. Itu Pak Joshua saat wakil dulu, Pak. Oh, oke. Wakil ketua ya. Wakil Ya. berapa itu? Wakil 3, Pak. 3 ya. Oke. Makasih. Lalu apakah ada dari STT Blessing Makassar? Dari Pak Yusa Handoyo ada? Belum juga. Lalu apakah ada dari Saya rasa ada kayak Pak Rudianto ya, bukan? Dari Blessing. Oke. Dari Medan juga ada itu, Pak. Siapa yang baru gabung dari Medan siapa? Dari ada 2 Pak, dari STT Pelita Kebenaran. Nah, ini Pak Kusman juga ini. Saya sendiri Pak Kusman. Halo Pak. Ya, Kemudian ya. dengan Ibu Evelyn ya, kalau saya nggak salah. Oh, tadi saya bilang STT Battle Medan, bukan Pelita Kebenaran. Pelita Kebenaran belum saya sebut. Oh, oke, baik. Tapi nggak apa-apa, sekalian deh kalau Pelita Kebenaran sekalian. Oke, jadi Pak Kusman dari STT Kebenaran dengan siapa? Dengan Ibu Evelyn. Oke. Evelyn Sianturi. Oke. Kemudian dari STT Glow ada? Ada Pak. Oke, berapa orang? Untuk saat ini kayaknya sepertinya saya sendiri. Oh, oke. Di STT Glow sebagai apa ya, Ibu ya? Saya staf Pak, mahasiswa. Oke, staf dan mahasiswa ya. Oke, lalu kemudian apakah ada dari STT Kingdom? Tidak ada. Apakah ada dari STT Permata Barito? Nggak ada? Oke, nggak ada. Apakah ada dari STT El Sadai Solo? Tidak ada juga. Ada Pak, ada Pak. Oh, ada. Oke. Oh ya, Pak Dorman Siombing sendiri atau dengan siapa? Ada 2 orang yang ikut di diskusi teologi. Ada 3 ya, ada 3 saya sendiri, kemudian Pak Andreas CC, ada Ratna, kemudian mungkin di kolom di breakout di diskusi yang lain ada. Harusnya kami ada 5 orang. Ya, lalu apakah, terima kasih Pak, 5 orang ya. Apakah ada dari STT itu apa namanya, International Cornerstone? Nggak ada? Kemarin rajin mengikuti sesi ya. Apa nggak tahu ya kegiatan ini? Apa di break room yang lain ya? Oh ya, Pak, saya Pak, STTI. Oh. Kita ada 2 orang Bapak. Oke. Siapa lagi? Satu lagi? Bu Erika Wajudewi. Oke, baik. Apakah ada STT yang belum saya sebutkan? Tidak ada ya? Sudah semua saya sebutkan ya? Alpha Omega. Kenapa? STT Kristus Alpha Omega. Di mana ini Pak kampusnya Pak? Semarang Pak Jun. Oh, oke. Oh, Bapak berarti dari apa ya? Non GBI ya? Betul Pak, GBT Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi
nanti sejatinya sebenarnya ini diskusi teologi bisa dua hal yang mau kita bahas ya, baik untuk internal kita di STT di GBI maupun hal yang umum secara luas ya. Siapa lagi dari STT mana lagi? Bergabung Pak. Sekolah Teologi Atapga Batam, Pak. Oh, oke. STT Atapga Batam. Nah, nanti Bapak setelah acara ini mungkin minggu depan ya Bapak telepon saya ya Pak ya, karena secara administratif kita perlu banyak bicara Pak ya. Ya. Karena belum ada data di saya. Oke, siapa lagi? Silakan. Izin bergabung Pak Jun dari Sekolah Penginjil, Pak. SP. Oh iya ya ada Putra. Oke, dari SP, Sekolah Penginjil Bethel. Ada lagi? Sudah semua kah? Oke, dari mana ini, Bu? Dari Harvest. Oh, STT Harvest mana nih? Yang Semarang atau Karawaci? Ya, Karawaci. Oke. Baik. Ada lagi? Adakah dari STT Harapan Baru Indonesia? Harapan Baru Indonesia yang di mana ini kampusnya ya? Ketuanya Pak Yabes Marbun, Dr. Yabes Marbun. Ya, itu di mana ya di kampusnya? Kampusnya Jakarta, masih dibangun. Oh, oke. Di Jalan Kartini. Nggak ada di bawah naungan GBI mana? Nggak ada ya? Dia gembala GBI Mission Care, tapi STT-nya itu STT ekumenis gitu. Jadi dari semua ini masuk di situ, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Jun, di kolom chat ada yang menuliskan dari STT I3, Pak. Oh, oke. I3 ya. Oke, dari I3. Oke. Nah, dengan demikian teman-teman, atau ada yang masih lagi mau bicara sebelum saya lanjutkan? Ada lagi yang mau memperkenalkan diri dari STT mana atau dari peninjau atau apa? Silakan. Ada berapa orang ini? 60 orang ya. Baik, kalau nggak ada, berarti kita yang hadir ini ada tiga kelompok ya. Kelompok pertama adalah STT yang di bawah naungan Asosiasi Pendidikan Bethel. Yang kedua adalah STT yang dari Bethel tapi belum terdaftar di asosiasi ya, termasuk tadi yang terakhir dari STT Yabes Marbun itu ya. Lalu yang ketiga STT yang di luar Bethel, yaitu tadi dari ada I3, kemudian Harvest, kemudian juga ada dari Alpha Omega, Bethel Tabernacle gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi maksud pertemuan kita ini adalah sebenarnya harus dilengkapi nanti sore tentang sesi yang saya sampaikan mengenai pentingnya konsolidasi teologi, pentingnya konsolidasi tentang identitas sekolah-sekolah Bethel ya, yang beraliran Pentakosta. Nah, saya akan sampaikan sesi sore hari. Jadi sebenarnya kita panitia ini agak kurang ngeh waktu nyusun acara ini. Harusnya setelah sesi itu baru besok baru ada pertemuan ini harusnya gitu. Saya itu nggak ngeh. Saya termasuk orang yang ikut menyusun jadwal itu. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Saya pikir saya punya asumsi bahwa kita semua adalah punya semangat yang sama datang dari sekolah-sekolah yang umumnya beraliran Pentakosta. Nah, jadi yang pertama kita diskusikan dulu mengenai hal yang bersifat umum dari seminar ini. Dan yang kedua nanti sebenarnya maksud dari pertemuan ini supaya lewat event ini, dari sesi-sesi yang kita dengar baik pemakalah maupun penanggap, itu kita barangkali punya usulan-usulan untuk program di STT kita, dan juga bicara dari aspek teologis. Nah, yang pertama dulu aja, barangkali kita akan bicarakan tentang apa konsolidasi teologis yang bisa kita percakapkan, yang nanti
bisa menjadi dokumen atau semacam manifesto dari kegiatan ini, karena dalam pertemuan-pertemuan di mana-mana itu tidak elok kalau cuma menguap ya, ada pertemuan, ada seminar atau ada pertemuan asosiasi tapi tidak menghasilkan suatu deklarasi ya. Deklarasi itu bisa berupa covenant, bisa merupakan komitmen, bisa juga merupakan manifesto, whatever, yang kita bisa melakukan refleksi terhadap apa yang kita dengar dari sesi-sesi pemaparan itu. Walaupun belum selesai acara apa ini namanya annual meeting ini, tapi secara garis besar mayoritas sudah tinggal, karena kan 2 hari itu dipakai untuk sesi yang workshop yang diharapkan bergantian bisa 4 workshop itu terikutin gitu. Tetapi yang besok hari Sabtu sudah lebih kepada Kak Seto yang menurut saya nggak terlalu relevan dengan kita teologi, karena dia menyangkut soal homeschooling kalau nggak salah ya. Jadi kalau sesi besok Kak Seto itu tidak terlalu mengena dengan kita di persoalan STT dan teologi ya. Tetapi sesi kemarin dan hari ini sudah dapat memberikan kepada kita gambaran kira-kira kalau nanti saya membacakan pemikiran-pemikiran reflektif dari pertemuan ini, itu yang perlu kita inventarisir dalam pertemuan kita ini bagian yang pertama. Jadi terbuka untuk teman-teman yang dari STT yang non GBI atau non Pentakostal seperti I3, tapi ada juga yang Pentakostal tapi tidak GBI seperti sekolahnya Alpha Omega dari Semarang. Nah ini relevan bagi kita semua, tapi nanti sesi kedua minta maaf kita akan bicara tentang usulan program internal untuk kepentingan STT se-GBI gitu ya. Jadi yang pertama dulu bisa apa namanya, ini ada Pak Michael Chris sebagai notulis ya, notulis yang menginventarisir percakapan kita. Pak Michael Chris tidak usah semua percakapan ditulis ya, tapi itu udah direkam, tapi nanti inti dari usulan-usulan ini tolong dicatat yang nanti bisa kita bacakan pada apa namanya acara yang secara bersama-sama kita bisa presentasikan dari track ini atau dari kelompok ini ya. Nah, jadi sesi yang dimaksudkan yang menjadi bahan percakapan kita, yang menjadi refleksi kita secara teologis adalah baik plenary maupun sesi-sesi yang kita sudah dengar ya. Tentu kita melihat di dalam mata acara, kalau Pak Samuel Tarigan itu bicara secara umum tentang keadaan kondisi masyarakat yang secara global terdampak oleh perubahan yang sangat deras dan dunia sedang memasuki otomasi dari semua segmen ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita percakapkan secara teologis dengan sesi tersebut? Walaupun kemarin penanggapnya sudah secara 10 menit memberikan gambaran, tapi kita bisa juga memberikan masukan. Yang kedua, dari sesi-sesi yang Anda sudah dengar di workshop. Kira-kira apa yang bisa kita percakapkan? Nah, untuk termin pertama barangkali 3 orang dulu bisa memberikan tanda di monitor, tanda angkat tangan supaya nanti bisa mendapat ya dari kita mendapat giliran untuk berbicara. Yang pertama dari Dr. Irwan Wijaya, ada lagi yang mau bicara. Ini ada 3 slide, jadi saya harus, ini banyak sekali yang kameranya ditutup ya. Padahal saya harapkan terbuka kameranya supaya dialogis ya, sama interaktifnya ada. Oke, ada lagi yang mau angkat tangan? Oke, saya kira sambil menunggu yang lain, silakan Dr. Irwan Wijaya, singkat, tepat, padat ya. Ya, thank you, Amang Jun. Saya pikir saya bukan mau ngomong soal diskusi soal
program apa yang sudah kita dengar, tetapi saya pikir harus ada keberanian dari kita, khususnya STT yang beraliran Pentakosta maupun Injili, untuk berkata ya di atas ya, benar di atas benar. Saya melihat ada begitu banyak mujizat, ya, dalam tanda kutip ya, bagaimana program aturannya teologi yang sebenarnya dijalankan, tetapi main potong kompas. Master setengah tahun, doktor 1 tahun, bahkan doktor 6 bulan, bahkan doktor 1 hari pun ada juga. Dan itu, maaf ngomong, dipakai dengan bangga oleh para dosen yang saya juga nggak tahu, nggak jelas, saudara, di aliran-aliran yang seperti ini. Khususnya maaf ngomong nih, yang Pentakosta ini kadang-kadang terlalu banyak mujizat juga ini. Nah, saya pikir harus ada keberanian buat kita untuk berkata itu tidak betul. Satu sisi ngomong integritas, tapi lulus abal-abal juga dipakai dengan satu kebanggaan. Jadi ini yang dari dulu saya dalam tanda kutip lawan. Sebelumnya kan saya tidak tertarik untuk terjun ke teologi ini, karena saya seorang praktisi misi, dan saya juga seorang lapangan, saya seorang gembala, tapi full time saya semester 3 tiba-tiba lulus. Akhirnya kan harus dipecat, akhirnya harus membuat kami mengambil keputusan untuk membuat sekolah teologi yang kami kasih nama REL. Dan itu praktek miring seperti itu masih banyak terjadi. Di Batam saja saya kasih contoh, 1 STT, 8 doktornya, 7 nggak pernah kuliah. Jadi saya pikir-pikir kalau kita pun masih dari zaman Bu Gernaida dulu saya pernah protes. Waktu APB dulu masih 15 atau 14 orang, saya ada ngomong, Bu Ger atau Pak Ketum yang lama, tolonglah kita bikin list supaya juga kita bisa tahu STT kayak begini, supaya orang kita jangan masuk ke sana. Tapi justru orang kita banyak masuk ke sana karena lebih gampang, kerjasama gampang, murah meriah, nggak ada beban. Nah, standar mutu seperti itu kira-kira apa yang mau dibagi? Kita ini katanya aliran Roh Kudus yang percaya tuntunan Tuhan, integriti katanya. Tapi lulus dengan kaleng-kaleng. Nah, itu sangat mengganggu. Ini menurut saya ya. Saya mohon maaf nih Bapak-bapak, tapi ini yang mengganggu pikiran saya dari dulu. Makanya saya pikir kali ini saya sampaikan di depan para ketua-ketua juga di APB sesi ini, Pak Junifurus udah garuk-garuk kepala. Ini saya ngomong, Pak Fran juga ada saksinya di sini dan teman-teman yang lain. Jadi saya mohon maaf, berani nggak kita ini di konferensi APB ketiga ini kita bikin satu deklarasi bahwa kami mau betul bahwa pendidikan, ya nanti kan kita ada dari yang lain, dari I3, tapi yang khusus battle mungkin deklarasikan kami mau menjalankan sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 12 atau sesuai PMA nomor sekian, yang betul-betul kita ini lulus ya lulus, enggak lulus mungkin ada toleransi tapi bukan kilat kayak begitu. Nah, ini masukannya Pak Jun. Jadi itu saja, Tuhan berkati. Ya. Jadi sebelum saya memberi tanggapan dan summary apa yang disampaikan oleh Dr. Irwan Wijaya, apakah ada yang bisa menanggapin atau ada yang satu isu dengan Dr. Irwan ini yang bisa dipercakapkan? Silakan. Terkait dengan isu yang diangkat oleh Dr. Irwan Wijaya, silakan. Ada? Sebelum saya tanggapin. Ya, jadi saya sebenarnya pada intinya sepakat ya dan sangat menaruh perhatian juga dengan isu yang diangkat ini. Tapi barangkali pertama memang asosiasi ini kan sifatnya persekutuan ya. Jadi saya juga pernah mengeluhkan hal ini kepada Pak Sekum, saya telepon ya belum lama, saya bilang bagaimana ya supaya asosiasi ini punya bukan jalur komando ya, tapi semacam ada bargaining positionnya untuk dihargai kalau memang merasa perlu asosiasi ini, maksud saya menjadi anggota, dan sinode seperti apa sikapnya. Misalnya ya, contohnya, tapi ini nggak tahu apakah sudah dilaksanakan apa tidak, yaitu misalnya privilege dan juga hukuman tanda petik. Privilege-nya misalnya kalau semua yang lulus dari sekolah-sekolah APB ini mendapat kemudahan untuk jenjang kepejabatan misalnya, itu kan poin yang bisa dirasakan pentingnya asosiasi ini bagi anggota misalnya. Ini hanya misal saja ya. Yang kedua mungkin apalagi gitu. Tetapi juga ada semacam
tanda petik kerugian kalau tidak masuk dalam sebuah payung organisasi asosiasi yang dinaungi oleh BPP ini atau dari GB ini. Nah, maka saya akan sebenarnya udah masuk ke poin kedua yang mau kita bicarakan ini ya, tapi nggak apa-apa teman-teman dari non GBI nanti bisa nimbrung juga, karena yang diangkat oleh Dr. Irwan ini sebenarnya isu yang normatif ya, artinya pendidikan secara umum. Cuman saya sedikit menarik ke kepentingan GBI-nya dulu. Nah, jadi bagi saya misalnya untuk membuat semacam APB ini menggigit tanda petik, misalnya kita langsung membuat rekomendasi bahwa APB tidak mau tahu terhadap lulusan-lulusan yang seperti ini. Misalnya kalau ada yang pejabat GBI yang mendapatkan gelar secara katakanlah yang diragukan secara umum, baik prosesnya maupun lama studinya dan seterusnya misalnya ya. Sehingga itu menjadi notifikasi di tingkat sinode BPP dan diberikan surat edaran ke semua BPD-BPD, sehingga kalau ada pejabat yang memakai gelar-gelar itu bisa ditegur atau whatever lah ya. Itu menurut saya menjadi catatan penting bagi saya. Tetapi benar yang seperti Dr. Iwan katakan, bagi saya yang paling susah ditegakkan itu adalah kalau itu menyangkut para ini orang-orang yang di atas gitu. Jadi artinya kalau mau bersih itu ya dari atas dulu yang bersih kan gitu. Artinya kalau kita menghantam yang di bawah, padahal sebenarnya kelakuan para pembesar-pembesar di GBI misalnya ini ya, lagi-lagi misalnya sekolah di sekolah yang nggak jelas begitu kan serba salah kita ya. Jangan dibilang nanti tumpul ke ke atas, tajam ke bawah gitu. Jangan juga begitu ya misalnya. Nah, jadi menurut saya memang APB ini hanya bisa bersifat menghimbau, kita nggak bisa menghukum, kita hanya bisa bersifat merekomendasikan karena kita ini kan adalah tanda petik bawahannya BPP, artinya kita adalah perpanjangan tangan BPH untuk mengurusi STT ini. Tapi semangatnya adalah kita mungkin Pak Michael bisa mencatat bahwa rekomendasi dari pertemuan ini adalah menaruh perhatian pada poin pentingnya kita jeli terhadap penyelenggaraan pendidikan dan juga proses pendidikan yang kayak semacam fast food gini ya di GBI gitu ya, supaya menjadi bahan pertimbangan APB, bahwa APB menaruh perhatian kepada masalah ini dan akan menindaklanjuti dalam sebuah skema seperti apa yang kita rekomendasikan kepada BPP untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisasi terhadap hal ini ya. Itu untuk kepentingan kita ke dalam. Nah, yang keluar karena ada teman-teman yang dari non GBI di sini ya mungkin bisa memberikan tanggapan terhadap isu ini ya. Karena ini bicara juga secara umum. Silakan ada pembicara. Oke, Pak Frans Pantan. Setelah itu siapa? Saya ingin mendengar juga nanti selain dari GBI ya supaya tidak merasa di excluding teman-teman yang dari I3 dan juga Alpha Omega, barangkali bisa juga nanti ini ada juga dari Pak Asyong Parhehan ya. Nanti setelah Dr. Frans Pantan nanti baru Pak Asyong. Kalau bisa Pak Asyong buka kameranya supaya kami bisa mengenal wajahnya. Terima kasih. Silakan Dr. Frans. Ya, terima kasih. Saya termasuk setuju bila sekolah teologi itu berkembang dan memang yang punya kapasitas bisa buka SCT itu good ya. Tapi saya sangat setuju dengan komandan saya dari Batam tadi ya. Marilah kita belajar jujur mengelola pendidikan itu ternyata ya menurut saya dosa itu bukan hanya dosa membunuh, tapi dosa-dosa intelektual itu juga kan sangat sangat krusial ya. Jadi saya sih berharap di bawah Pak Junibrius ini ke depan sekolah-sekolah teologi di lingkungan GBI betul-betul menyelenggarakan pendidikan sebagaimana seharusnya, seperti yang di-steer atau yang disampaikan oleh Pak
Irwan tadi, saya kira itu bagus ya. Jadi kita kan bangga juga karena sekarang ini kan apa namanya ya? Saya kalau jumpa orang ditanya, oh itu dokter dari gereja A, B, C, D, biasanya menyebut GBI, jadi saya juga agak sakit kepala kadang-kadang ya. Ya, tapi kan right or wrong, Indonesia is my country, right or wrong, GBI is my church, itu persoalannya ya. Sehingga kadang-kadang kita ikut juga berdosa itu Pak Irwan. Dalam arti tidak mau menjelaskan, kan kita nggak mau mengatakan apa tentang teman-teman kita, dan kita tahu kok, kita ini dunia kan singkat, kita tahu prosesnya seperti apa, ya kadang-kadang apa ya, agak miris juga. Jadi saya pikir marilah kita sama-sama benahi, dan saya kira itu bisa kok ya. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, barangkali ke depan kan kita bisa dan itu ada nilainya, ada semacam visiting profesor ya. Jadi satu waktu saya bisa ngajar di, ini saya mau undang Pak Irwan nanti satu waktu ngajar di SCTBI ya, cuma ya negosiasi honor dulu kan ya. Takutnya beliau sudah standarnya tinggi kan repot kita, itu persoalannya. Jadi dan saya juga memang pernah ngajar di Real Batam ya, sekaligus saya sampaikan, saya ngajar di Medan di Pak Bambang, Pak Kasman tadi ya. Saya pikir itu ke depan bisa dikembangkan, tentu based on spesialisasi atau keahlian keilmuan yang kita miliki, dan itu akan menolong SCT di lingkungan. Saya kira itu Pak Junifrius, kalau masukan saya disambut dengan baik, puji Tuhan, nggak apa-apa ya. Saya kira itu saja. Jadi nanti misalnya saya meminta juga Pak Irwan ini kan leading untuk penelitian, menolong kita untuk juga sharing, misalnya penelitian itu dosen kan bisa dari SCTBI gandeng dari Bekasi atau dari Real Batam, kita terbitkan jurnal sama-sama. Saya kira itu penting untuk saling mendukung, saling mengupgrade ya. Saya kira gitu ya. Jadi aku satu waktu menumpang dengan Pak Irwan kalau boleh ya. Ya, jadi intinya Dr. Franz meng-highlight isu ini ya, dan juga nanti mungkin di isu kedua tadi, tapi sudah sekalian disebutkan Pak Kris, tapi nanti di isu kedua aja mengenai usulan adanya network ya, jaringan dalam hal ini tukar menukar dosen tamu, kemudian juga penelitian. Tapi nanti itu di sesi kedua ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, kita campur-campur. Lalu kemudian tadi sudah angkat tangan, silakan Pak Asyong. Setelah itu nanti Pak Henry Timidius ya, silakan. Buka dulu mic-nya Pak. Silakan Pak. Saya ya? Ya, silakan. Mohon izin Pak, saya sebenarnya tidak di lingkungan GBI, saya sebenarnya cuma ingin belajar aja. Jadi yang saya kenal memang ada beberapa di sini begitu, tapi mohon izin cuma urung rembuk aja Pak Irwan, Pak Junifrius ya, mohon maaf. Ya, ini urun rembuk saja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita punya asosiasi, bisa dibuat kayak semacam standarisasi di dalam bawahnya itu gitu. Jadi bikin aja standarisasinya gitu. Jadi nanti itu bisa mengikuti kayak apa sih yang menjadi tolak ukurnya gitu, yang bisa masuk di dalam kategori, karena asosiasi gitu. Asosiasi itu harus punya cirinya sendiri gitu. Jadi nanti ke bawahnya itu bisa berurutan begitu ya. Jadi apa sih yang menjadi visi misi dari asosiasi itu terus sampai ke bawahnya itu begitu. Saya kira seperti itu untuk mengunci supaya tadi yang dikeluhkan tadi gitu. Saya kira fenomena seperti yang tadi itu yang diceritakan memang bukan hanya di STT sebenarnya seperti itu, bahkan di
apa namanya, ya umum lah ya, umum, saya nggak menyebutkan perguruan tingginya begitu, tapi umum memang banyak yang seperti itu gitu. Tapi memang ini menjadi keprihatinan kita bersama sih ya, yang terlibat di apa namanya, di pendidikan. Mohon izin Pak, saya ngajar di Universitas Pelita Harapan. Oh oke, Bapak dari UPH ya? Iya, terima kasih Pak. Bapak bidang apa di sana di UPH? Saya di Fakultas Ilmu Pendidikannya Pak. Saya ngajar di pascanya. Kalau di gereja Bapak gereja mana? Saya berafiliasi dengan Gereja Kristen Alkitab Indonesia Pak. Oh oke. Iya, di apa namanya, di Serpong. Baik, untuk menanggapin Bapak tadi bicara, memang kita ada Pak. Sebenarnya karena waktunya saya ingin tidak mengambil waktu lama. Sebenarnya kita asosiasi ini walaupun masih sederhana ada ADART-nya Pak. Juga ada visi misinya. Di website kita juga sudah ditaruh di sana ya. Kita punya website yang sudah diperbaharui juga, dan kepada sekolah yang baru mendaftar pun ya saya tidak terima begitu aja ya, lalu harus menyerahkan semacam portofolio yang udah kayak menyerahkan borang gitu. Jadi saya lihat-lihat begitu. Nah, oke, tapi terima kasih untuk highlight Bapak. Oke, silakan Pak Hendrik Timadius ini dari Departemen Pengajaran GBI Jalan Gatot Subroto, silakan. Oh iya Pak Junifrinus, ada satu lagi. Sorry, ini nambahin aja. Jadi nanti misalnya sekolah itu berhak nanti menempelkan ini sertifikat dari ini APB tersebut gitu, dan mereka ada. Iya. Ada. Jadi semua anggota kita sudah keluarkan sertifikatnya dan dan itu ada nomornya. Mereka bisa teman-teman bisa mengambil nomornya itu untuk dicantumkan di kop surat ya, anggota APB nomor berapa gitu ya. Itu bisa dan dikacakan atau di frame itu punya sertifikat itu sebagai anggota APB ya. Terima kasih Pak. Kita udah lakukan Pak. Makasih. Ya, silakan Pak Hendrik. Ya, terima kasih Pak Junifrinus Gultom. Saya mungkin bicara di dalam konteks yang APB ya. Menghargai juga rekan-rekan tadi yang di luar APB gitu. Benar tuh Pak Jun ya. Saya pikir kalau secara sequence lebih bagus sebenarnya acara nanti sore dulu ya, baru ada pertemuan ini gitu. Nah, tapi saya mungkin mau mengantisipasi. Saya pikir manifesto ya, keluaran dari acara ini adalah sebuah manifesto, terutama yang terkait dengan apa yang didiskusikan nanti sore. Saya lihat esensi nanti sore adalah ontologis pendidikan Pentakosta gitu, yang mana pendidikan di dalam seminari Pentakosta bukan hanya sekedar mulok, ada mata kuliah teologi Pentakosta atau ada mata kuliah kisah para rasul misalkan, tetapi nilai-nilai ontologis yang akan merembes kepada seluruh mata kuliah, kepada seluruh proses pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu aja Pak. Jadi tanpa bermaksud untuk membahas nanti sore, tapi intinya manifesto di seputar itu yang akan nanti mencirikan gitu, menampilkan kepentakostaan dari seminari-seminari yang ada di APB ini. Terima kasih. Oke. Tolong dicatat ya Pak Michael Chris ya. Jadi ini sebenarnya sudah mendahului tentang manifesto yang kita konsolidasi seperti apa secara teologi ya. Tapi saya memang ada catatan ya, bahwa saya lagi kepikiran apakah mungkin harus dibedah ya, kalau memang dia punya beban untuk tetap komit kepada identitas Pentakostal, nah itu yang harus kita stressing, kita perkuat. Kecuali kalau misalnya saya insan GBI yang kebetulan mendirikan STT yang bersifat ekumenis, yang tidak peduli dengan identitas Pentakostal, ya itu nanti menjadi percakapan tersendiri, karena memang utamanya memang kan di anggota APB ini ada dua kelompok nih. Kelompok pertama adalah mereka yang sekolah yang langsung didirikan oleh Sinode. Nah kalau itu kan bisa keras kita kan, karena kayak STT Bethel Indonesia, STT Bethel Ambon, STT Bethel Medan, lalu dulu ada di Banjarbaru. Nah itu kan istilahnya bisa pakai komando otoriter itu ya, karena punya sinode.
kamu begini. Tapi kalau dia yang kelompok kedua yang kebetulan gitu ya, didirikan oleh gereja-gereja Bethel, dalam hal ini seperti Pak Irwan, kemudian Pak Andi Markus, kemudian Jus Handoyo, kemudian yang lain-lain ya, di Medan segala macam. Nah itu lebih seperti apa namanya pola kerjanya itu ya nanti ya dalam komandonya. Tapi manifestonya adalah jelas bahwa kita concern untuk mengembalikan pentingnya ciri khas kita sebagai aliran Pentakosta gitu. Terima kasih Pak Hendrik. Ada lagi kira-kira yang mau berbicara? Sekali lagi saya ingatkan bisa juga melakukan refleksi terhadap sesi yang sebelumnya. Silakan. Kita bisa dengar yang dari I3, dari apa juga, Alpha Omega barangkali. Ya, terima kasih Pak Jun dan Bapak Ibu semuanya. Saya sangat setuju dengan Pak Irwan tadi, karena saya sendiri berpikir bagaimana kok bisa cepat sekali lulus, kurang dari plafon waktu yang sudah ditentukan. Padahal saya mengingat kita itu kan dicatat di PD Dikti dengan jangka waktu semester perkuliahan itu dengan ketat. Kami sendiri mengadakan S2 itu minimal 4 semester untuk bisa lulus. Dan kan sudah dibagi per semester berapa mata kuliah yang harus dilalui. Gitu. Memang kami membuka juga untuk pendeta-pendeta untuk meneruskan ke jenjang lebih tinggi, tetapi kami dengan tegas mereka harus mengikuti pola pendidikan, lama pendidikan yang sudah kita sepakati, sudah dicanangkan, mengikuti satu peraturan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kita memang menghindari percepatan tanda kutip yang tadi mungkin dibicarakan di sini, walaupun saya pun mendengar ada yang seperti itu ya, STT yang seperti itu. Tapi kita mencoba menghindari. Satu contoh saja, misalkan ada permintaan tutor dari mahasiswa oleh karena satu masalah itu pun tidak mudah kita setujui, jadi perlu penelusuran apakah memang sangat kritis atau tidak masalahnya, baru kita bisa berikan tutor guna untuk ya sedikit mempercepat waktunya. Tapi itu sangat kasuistis dan sangat jarang sekali kita berikan. Nah, kita selalu sarankan mengikuti perkuliahan secara umum, mengikuti sajian-sajian mata kuliah yang sudah diberikan dan mengikuti perkuliahan seperti biasanya begitu. Ya. Dan kami STT Kristus Alpha Omega saat ini sangat concern dengan pentakostalisme, Pak. Ya. Karena ya, saya distimulus juga di Aspen Kris, dan saya berkata kepada para pimpinan, founder juga, supaya kita sungguh-sungguh kembali kepada track kita Bethel Tabernacle, di mana kita juga anak daripada founder Pentakosta. Maka pentakostalisme itu saya menyuarakan sebagai nafas daripada STT kami, Pak Jun. Gitu ya, Pak, kira-kira. Makasih. Makasih Pak. Ya, saya harap Bapak nanti sore bisa hadir mendengarkan sesi pemaparan mengenai itu ya, dengan penanggap Pak Hendrik. Tapi sebenarnya untuk sebelum Pak Yanto ya, saya mau menyinggung sedikit apa yang menjadi isu ini adalah sebenarnya ketika kita bicara tentang pendidikan teologi ini, saya menyorotinya dari dua aspek ya. Aspek pertama secara legal, artinya STT kita jangan sampai tidak memiliki hal-hal yang sangat minimal lah. Nggak usah kita dulu ideal ya, tinggi-tinggi, tapi yang minimal secara izin, secara apa semua kita harus beres ya. Kalau sudah mau reakreditasi ya diurus, kalau mau perpanjangan izin prodi ya diurus. Jadi secara normatif kita harus concern, karena kita bicara soal gelar-gelar tadi nih ya. Jadi pertama masalah administratif kelembagaan secara minimal kita penuhi, itu yang pertama. Yang kalau maksimal itu kan banyak faktor di dalamnya ya. Nah, dan yang kedua adalah secara proses. Nah, proses studi ini memang yang dikatakan oleh Dr. Irwan tadi dan di-highlight oleh teman-teman termasuk Dr. Frans Pantan adalah jangan sampai kita melanggar faktor-faktor minimal dari proses studi. Misalnya pertama lamanya waktu lulus, itu kan
masa sih dokter bisa cuma 6 bulan, 3 bulan gitu ya. Bahkan ada yang mewisuda sampai 50 dokter gitu ya. Dalam setahun itu kan sudah produksi massal itu ya. Itu sendiri sudah problem sebenarnya. Sebenarnya proses studi doktoral itu tidak massal ya, karena itu promotor yang sangat hebat pun dia terbatas setahun berapa dia bisa membimbing ya, karena itu intensif sekali. Nah, tapi kita nggak bisa memakai parameter apple to apple dengan universitas misalnya kan. Yang apple to apple dengan kita ya sesama STT lah. Misalnya di Indonesia kalau kita mau studi banding ya STT yang sudah terkenal punya proses yang lumayan bagus lah ya, terutama ini teman-teman dari kalangan Protestan tentunya ya, menjadi kiblat kita. Nah, jadi itu yang pertama proses yang pertama adalah mengenai izin administratif, yang kedua proses yang pertama tadi adalah lamanya lulus ya. Jangan sampai saya itu pernah marahin seseorang dari mahasiswi kita di ST Battle. Dia ambil S2 MTH di kelas kita, tapi tiba-tiba menghilang. Lalu ternyata saya dengar dia udah pindah ke sebuah STT di Jakarta Selatan yang terkenal 3 bulan MTH gitu-gitu ya. Lalu saya marahin dia, saya bilang, Bu, suamimu, almarhum suamimu itu menghargai pendidikan. Dia orang pintar, orang yang gelarnya itu dari tempat-tempat prestis. Kenapa ibu ini ya tidak seperti suamimu gitu yang menghargai pendidikan? Ya dia seperti mau nangis ya. Dia bilang, habis gimana toh ya, gini. Dia cerita kesulitan studi di kita. Lalu dia mengatakan, iya kemarin saya punya teman kuliah itu, dia manajer perkebunan di Palembang, 3 bulan udah MTH gitu ya. Nah saya bilang, kamu sendiri kan bersaksi tentang kenyataan itu, kenapa kamu di situ? Saya bilang begitu. Nah itu, jadi lamanya studi pun sudah nggak wajar. Itu yang pertama untuk minimal. Yang kedua adalah proses kurikulumnya seperti apa, apakah ditempuh dengan baik ya. Ada sekolah-sekolah yang katanya percepatan gitu ya, dalam tempo 2 bulan itu dibagikan 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah sekaligus gitu. Itu kan juga nggak normal. Kemudian apakah proses-proses seperti bimbingan, lalu macam-macam lah proses di dalam itu kan, yang minimal itu ya Bu, jangan ditabrak-tabrak gitu ya. Kami saja pun STT Battle Indonesia yang sudah katakanlah cukup lama usianya, kita sendiri masih tertati-tati ya. Artinya kita sendiri merasa masih banyak sekali hal-hal yang bolong-bolong di sana sini, tapi terus struggling ya, berjuang gitu ya, membenahi ini, membenahi itu, membenahi ya. Jadi betapa susahnya mengurus pendidikan itu ya, karena Tridharma itu kan sangat sekali ya. Dan kita punya 1.200 murid ya, mahasiswa itu ya. Nanti saya bisa dikoreksi oleh Pak Ketua di sini, tapi artinya itu sendiri kan udah jumlah yang sangat besar. Jadi nggak usah dulu yang ideal, tapi paling tidak proses-proses minimal itu jangan ditabrak-tabrak ya. Jumlah SKS-nya, lamanya studi, kemudian proses bimbingannya, lalu kami di S2 kita mewajibkan itu dulu sampai sekarang mungkin ya. Karena saya sudah tidak pimpinan lagi sana, jadi saya perlu diupdate juga. Kita mewajibkan mahasiswa pekerjaan itu nggak boleh menulis disertasi atau tesis itu kalau nggak menunjukkan bukti dia telah mengikuti seminar-seminar akademik minimal semester 2 kali gitu. Seminar yang akademik gitu di tempat lain gitu. Nah, itu harus dibuktikan gitu. Nah, itu ada proses-proses yang seperti itu yang minimal yang kita perlu perhatikan. Tapi saya hanya meng-highlight aja ya. Silakan mungkin habis Pak Yanto nanti Pak Andi Markus ya, Pak Dr. Andi Markus. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak Jun. Ya, mungkin ada beberapa yang saya mau sampaikan. Mungkin ini untuk kemajuan dosen-dosen di lingkungan APB ya. Saya lihat kan dosen-dosen di lingkungan APB ini ya termasuk ST Karisma lah. Kita terus terang minim sekali ya. Untuk yang lektor kepala bahkan belum ada lah kita ya. Nah berkaitan dengan itu saya pikir sih ini kan APB cukup besar, saya pikir ada sampai
18 atau 19 STT, saya pikir kan kita bisa mensinergikan. Misalkan dari STT-STT itu sudah ada yang lektor kepala, atau sudah siapa tahu ada yang sudah profesor. Nah itu bagaimana kalau kita bentuk misalkan reviewer, Pak? Karena kan ketika kita kenaikan JAPU itu kan harus ada reviewer, Pak. Nah daripada kita reviewernya ke STT-STT lain, bagaimana kalau APB sendiri membuat satu tim begitu, sehingga ketika dosen-dosen di lingkungan APB ini mau meningkatkan JAPU segala macam, itu ada kemudahan-kemudahan, juga ada bantuan di dalam hal tersebut. Nah kemudian yang kedua, saya pikir ini pun sekarang kan kita lagi coba penelitian-penelitian ya Tridharma dikembangkan terus di tiap STT, termasuk ST Karisma. Saya pikir, nah saya yakin tiap STT di lingkungan APB ini kan punya publisher jurnal lah ya. Sebagai publisher jurnal, saya pikir sih kerjasama sehingga kita itu saling bertukar naskah segala macam, ada ininya begitu, sehingga sitasi ya, saya lihat kalau Pak Irwan sitasinya udah tinggi begitu ya. Nah ini seperti itu kan akhirnya meningkatkan. Ya kita berharap sih publisher jurnal di lingkungan APB ini meningkat semuanya Sinta misalkan. Ya. Akhirnya semuanya akan upgrade begitu ya, dari segi kualitas, dari segi nantinya akreditasi begitu. Nah saya pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan supaya ini menjadi ya kita tugas bersama lah, saya pikir di bawah Pak Jun APB bisa banyak menghasilkan itu ya, bantuan-bantuan yang lebih real begitu. Kemudian yang ketiga tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ya, berkaitan dengan STT-STT yang istilahnya menghasilkan dalam di bawah standar. Nah saya pikir bagaimana kalau misalkan dari APB juga mengeluarkan misalkan STT-STT ini sebaiknya jangan dimasuki oleh dosen-dosen kita. Misalnya kalau dosen-dosen dari APB mau melanjutkan jenjang ke S3, sebaiknya jangan masuk ke STT-STT tersebut misalkan. Jadi ada listnya begitu Pak. Nah ini kan istilahnya menjadi panduan buat semua. Karena kan belum tentu semua tahu kan STT mana yang tadi dikatakan oleh Pak Irwan atau Pak Frans yang seperti itu begitu. Jadi semua kita arahkan tidak masuk ke STT-STT demikian. Mungkin itu saja Pak Jun. Terima kasih. Ya, jadi bersifat usulan ya, tapi saya nanggapin sebelum Pak Dr. Andi Markus, saya apa yang terkait dengan jurnal barangkali benar ya. Yang hal ini ada dua hal yang mesti bisa kita kerjakan sebenarnya di asosiasi ini. Yang pertama adalah saling tukar-menukar naskah ya. Tentu naskahnya harus naskah yang baik ya, artinya dengan reviewers kita. Yang kedua, kita punya satu jurnal khusus dari APB ini yang benar-benar diperjuangkan sampai dia bisa ke terakreditasi dengan baik. Tapi ini memang Pak butuh orang ini Pak. Saya pikir kalau mau jurnal itu kita buat di APB yang bagus punya, itu mesti harus ada orang yang nongkrongi benar-benar mengurusnya gitu. Dan saya termasuk orang yang mendukung supaya ini terwujud gitu ya, karena dia harus memastikan semua ya terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk sebuah jurnal yang baik gitu ya, termasuk juga penghadiran naskah dan segala macam, bank data dan segala macam. Nah ini harus ada orang khusus yang memang kita harus hire ya, kalau mau serius gitu. Dan bisa dicatat Pak Kris ya, nanti bagaimana wujudnya kita akan coba pikirkan. Dan yang kedua mengenai kerjasama tadi ya, dalam hal ini di antara sekolah anggota, bagaimana supaya tidak mudah untuk menerima orang-orang lulusan itu menjadi dosen di sana. Saya kira ini menjadi kebijakan internal ya, kita nggak bisa, APB itu hanya bersifat rekomendasi menurut saya, tidak bisa dalam posisi komando ya. Artinya harus begini, enggak. Kecuali Sinode mengambil peran yang atas rekomendasi kita, itu terserah lah. Tapi bagi saya, fellowship kita ini adalah untuk saling yang kuat menolong yang lemah,
Ya, yang lemah jangan dibiarkan, tetapi kita topang bersama-sama gitu ya. Bahkan saya yang menjadi keresahan saya adalah, tapi maaf kalau saya salah menduga ya, banyak atau ada beberapa sekolah-sekolah di asosiasi ini yang hidup segan mati tak mau gitu ya. Ya, muridnya nggak jelas gitu ya. Lalu kemudian ada STT yang saya tahu yang tiap tahun ganti pengurus gitu ya, karena kepemimpinannya nggak beres di dalam ya. Dipecat rame-rame gitu. Ada itu STT di kalangan GBI, saya tahu itu yang setiap semester, setiap tahun itu pengurusnya ganti terus gitu ya. Nah ini kan ada problem yang nggak sehat di dalam. Oke, Dr. Andi Markus silakan. Terima kasih Pak Jun. Ini Pak Jun nih promotor saya nih. Mungkin ada 3 hal yang saya mau sikapi nih Pak Jun. Pertama tentang masalah, ya memang menurut saya sih musim. Mati Pak mic-nya Pak. Mute Bapak Andi, mati. mute. Ya menurut saya mestinya mati Pak Jun sampai dulu ya, baru kita bisa diskusi. Tapi nggak apa-apa, oke. Nah, memang manifesto Pentakosta ini Pak mestinya kan, ya kita kan ya maaf nih, bukannya tidak menghargai yang di luar GBI ya. Nah, kita kan memang APB ini kan khususnya buat GBI. Nah, saya pikir mestinya kita doktrinnya OMHO itu mestinya dipenetrasi ke semua gitu ya. Jadi jangan seperti ya kita kan memang udah jelas ya, Pentakosta begitu. Jangan sampai kita juga ajarannya, doktrinnya beda-beda sehingga ini nanti jangan sampai membuat kita di GBI sendiri ada beberapa doktrin gitu. Nah, mungkin saya pikir mungkin Pak Jun sebagai ketua bisa apa tuh melobi ke ya mungkin ya memang kalau tidak otoritasnya APB ya mungkin dari sinode. Saya pikir ini perlu kita perlu informasikan ke semuanya sehingga doktrin kita di STT ya jelas begitu. Nah, yang kedua nih Pak Jun. Nah, saya sih belum mendapatkan jawaban yang pasti ya selama ini. Saya mungkin di forum ini kita bisa diskusikan. Kenapa banyak STT yang dipercepat seperti tadi Pak Irwan tadi? Saya punya diskusi sama mereka, saya juga bingung juga kenapa bisa kayak gitu. Belajar hanya beberapa bulan, saya pikir hebat banget ya. Itu buku sekian puluh buku dibaca apa ditelan gitu. Nah, mereka punya alasan gini. Pak, saya udah gembala sekian puluh tahun. Nah, ada berapa STT, itu setelah saja saya penasaran, itu saya coba cek. Memang itu diperhitungkan. Katanya kan boleh dong dikonversikan. Dari pengalaman pelayanan pengembalaan, nah menurut ada sebagian dan menurut saya sih, ya, cuma saya perlu ketegasannya, kalau saya sendiri sih nggak setuju ya. Itu yang pelayanan pengembalaan itu dikonversikan ke akademis. Sebab ini kan 2 jalur yang berbeda. Maka kita puji Tuhan kalau kita di GBI kan kalau dapatkan gelar akademis tidak langsung jadi pendeta. Saya pikir ini bagus sekali, saya sangat setuju. Nah, sekarang banyak pendeta gitu. Nah, akhirnya sekarang banyak mereka belajar cuma beberapa bulan, lalu mereka selesaikan secara kewajiban, kelihatannya resmi, tapi proses belajarnya nggak ada. Nah, yang kedua, banyak juga STT. Nah, saya kadang-kadang juga kurang percaya juga dengan pemerintah gitu ya. Makanya ini PR kita juga. Kadang-kadang pemerintah mengeluarkan izin begitu mudahnya. Sehingga mereka kadang-kadang ada juga nih, ya. Secara izinnya resmi, Pak. Mungkin terakreditasi selama macam, bahkan dia dipromosikan terakreditasi. Tapi prakteknya, gitu kan? Ya, saya ada satu mahasiswa dari kita drop out, diterima di tempat itu, wah dia banggakan dengan akreditasi Ban PT segala macam. Hanya beberapa bulan Pak lulus. Nah ini saya mengatakan ini realitas yang terjadi. Nah ini ulangnya juga. Nah, makanya bagaimana kita di APB ini, nah ini problem kita bisa paling ya, oke saya setuju seperti Pak Jun tadi bilang, bukan otoritas, tapi paling tidak informasi-informasi ini, pembelajaran, pencerahan itu bisa diberikan supaya, ya kita nih pendeta-pendeta cobalah lakukanlah integritas, jangan etikanya nggak karu-karuan gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga nih Pak, kita kan dulu pernah pertemuan yang berapa di APB yang masalah dengan kerjasama dengan BEL itu.
yang program studi BEL yang dari Sinode. Nah itu kelanjutannya bagaimana ya? Kita kerjakan, tadi katanya mau kerjasama dengan STTT yang khususnya di lingkungan APB, sehingga nanti mungkin ada mahasiswa, dia lulus, dia sudah kuliah, itu bisa dikonversikan, kalau nanti dia mau pindah ke STT yang mana, itu bisa diteruskan. Mungkin bagaimana kelanjutannya itu Pak Jun? Terima kasih Pak Jun. Ya, jadi Bapak, maaf, mau info untuk waktu diskusinya sudah selesai ya Pak ya? Hah? Cepat sekali. Sampai jam gitu. 11 Pak ya. Oke, saya minta waktu 10 menit ya. Gak apa-apa ya? Baik Pak. Oke, aduh, saya pikir sampai 2 jam. Oke, baik. Jadi nomor 2 dulu saya jawab Pak ya. Nomor 3 nanti kebetulan ada Pak Yanto di sini yang mengurusi BEL ya. Saya juga mengajar BEL soalnya. Nah, yang kedua memang terhadap konversi itu memang saya baca peraturan yang terbaru. Tolong nanti mungkin Pak Irwan bisa koreksi saya atau tambahkan saya kalau saya salah dalam hal ini. Seingat saya memang di PMA yang terbaru, peraturan Menteri Agama yang terbaru, dan pernah ditunjukkan oleh orang Depak juga, mereka sebenarnya itu mengadopsi yang sudah terdahulu di sekuler ya, tentang konversi dari mereka yang punya ekspertis dan pengalaman yang sekian lama bisa dibaca di dalam sebuah struktur pendidikan yang formal, sehingga dia menempuh tidak harus 4 tahun kalau sarjana. Setahu saya mereka mengikuti langkah itu. Nah, tapi bahwa aturan teknis turunannya dari PMA itu ke STT itu sudah sejauh mana saya nggak terlalu update ya Pak ya, Pak Andi Markus. Jadi saya nggak tahu. Tetapi pandangan saya pribadi sebenarnya dengan dunia yang begitu maju, kita kan selalu mengakui bahwa keilmuan itu tidak hanya dapat dari bangku kuliah, tapi juga dari pengalaman. Nah, cuman tadi bagi saya kalau memang itu ada payung hukumnya di PMA itu dan ada peraturan turunannya, ya mestinya kita tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju, karena itu adalah domainnya pemerintah kan. Cuman pelaksanaannya di bawah itu supaya jangan membuat kebingungan, barangkali sosialisasi mereka seperti apa. Yang kedua, tadi seperti apa, misalnya ada orang yang sudah 30 tahun melayani gereja dengan berbagai pengalamannya, kalau sukses itu kan relatif ya, sukses itu ukurannya banyak lah, tapi paling tidak secara tahun dia udah di atas 20 tahun melayani dan dia sudah banyak pengalamannya yang bisa dibuat semacam portofolio yang memungkinkan datang ke sekolahnya kita misalnya ya, ke sekolah Pak Andi Markus misalnya, ini saya sudah pengalaman begini-gini, saya punya portofolio atau ministry reportnya seperti ini, sehingga mungkin dihargai contoh misalnya 50 SKS, sehingga dia hanya menempuh 2 tahun lagi misalnya gitu ya. Nah itu kan kita nggak jelas, tapi itu memang saya pernah baca ada memang aturan itu yang terbaru. Nah nanti silakan ditanggapi poin ini. Dan yang ketiga mengenai BEL ini, memang saya sampai sekarang belum mendapat semacam lampu hijau seperti apa dari Sinode untuk membuat itu menjadi kerjasama. Tetapi memang kemarin kan waktu kita diskusi mengenai hal ini kan ada banyak sekali masukan-masukan, yang ada yang warning, ada yang mengatakan mekanismenya seperti apa, itu menjadi kesulitan tersendiri karena ada kendala-kendala terkait dengan penomoran induk mahasiswa nanti seperti apa, lalu kemudian BEL ini standarnya seperti apa, itu masih menjadi PR yang sampai sekarang kita memang belum sampai kepada pengerucutan bagaimana itu bisa diakui. Tetapi paling tidak di STT Karisma itu sudah nggak ada masalah, mereka bisa langsung mengkonversi itu. Tapi di STT lain kelihatannya masih ada keberatan di sana sini. Silakan dilanjutkan Pak Yanto, kira-kira bisa memberikan sedikit karena waktu kita nggak banyak Pak, beberapa menit aja. Iya. Ya, saya pikir BEL ini kan sudah kita beberapa kali bicara dengan Sinode, salah satunya dengan Pak Juniprius sebagai Ketua Bidang Teologi di APP ya. Jadi memang kita sudah sampaikan juga kepada peserta, jadi memang ketika mereka mau melanjutkan ke program, ada beberapa tugas yang harus mereka selesaikan. Dan ketika misalkan nanti dari pihak APB dan hal ini Pak Juniprius dan juga Bapak
Bapak-bapak Ibu sebagai Ketua STT di bawah lingkungan APB sudah menyetujui itu, saya pikir sih tidak masalah. Karena kan itu dari segi ininya itu apa? Dari segi jangka waktunya tetap mahasiswa tersebut. Meskipun misalkan dalam beberapa mata kuliah sudah diambil melalui BEL misalkan. Ada 12 mata kuliah misalkan sudah diambil, dia masuk ke program gelar di bawah STT-nya Pak Andi Markus misalkan. Nah, mereka kan tetap sebagai mahasiswa baru kan. Begitu dia masuk, bukan waktu dia ikut BEL sebagai mahasiswa di STT Bapak Ibu itu. Tapi begitu masuk, nah itulah dianggap mahasiswa baru. Nah, namun ada beberapa mata kuliah yang dia sudah ambil ketika di APB, nah itu dikonversi begitu. Nah ini yang kita sudah sampaikan waktu itu. Sorry Pak, karena waktu kita nggak banyak, saya potong Pak ya. Intinya begini. Jadi Pak Michael Kris tolong dicatat. Saya sih terima kasih Pak Andi Markus diingatkan soal ini. Saya kira sih Pak Yanto, kita kayaknya perlu ada meeting khusus Pak dengan pihak BPP untuk bicarakan. Ini memang saya juga kelupaan ini isu ini ya. Jadi kita coba nanti ambil waktu rapat supaya konkretnya teknisnya seperti apa. Dan kita akan datang dengan aturan-aturan itu dan kita tawarkan seberapa banyak dari 19 STT ini menerima konversi dari mereka yang belajar di BEL itu ya. Ini menjadi agenda kita. Oke, 1 menit Pak Dr. Irwan, ada yang mau disampaikan silakan. Dan gini, sebelum Pak Irwan bicara, di kolom chat itu saya maaf tidak bisa jawab semua karena saya harus konsentrasi mengatur lalu lintas percakapan ini. Jadi tolong Pak Kris kalau bisa di screenshot pertanyaan-pertanyaan yang di chat itu supaya nanti mungkin kalau ada isu yang sangat penting kita akan jawab per WA gitu ya. Silakan Pak Dr. Irwan. Dua yang saya mau tanggapin, usulan Pak tadi pertanyaan Pak Andi Markus soal pelayanan yang dihitung, saya pikir kalau sesuai standar enggak bisa Pak, karena 2 jalur yang berbeda, kecuali APB sendiri mau mengubah sistem. Kalau saya pikir kalau kita secara pribadi mungkin nggak bisa pelayanan dianggap dihitung itu ya. Jadi mungkin nggak tahu kalau ke depan ada undang-undang yang bisa menyetujui, saya nggak ngerti juga. Terus yang kedua untuk Pak Paulus Yanto tadi bilang untuk kalau bisa kita ada lektor kepala segala. Jadi saya pikir APB perlu membentuk namanya tim pengumpulan angka kredit, perhitungan angka tim PAK. Dari di tim PAK itu memang dari mulai lektor kepala, lektor kepala 4A, 4B kan. Tetapi untuk saat ini Pak Yanto nggak ada, saya pikir ya untuk dari STT kalangan battle ini nggak ada kepangkatan itu yang sampai hari ini di lektor kepala posisinya kecuali dari non STT. Jadi itu menjadi kendala karena sekarang pun lagi di mesin e-Javumnya pun rusak lagi nih, katanya lagi perbaikan untuk penambahan. Jadi itu kendala yang bertahun-tahun. Nah, saya sendiri mau lompat aja masih terganggu, tapi saya lompat secara manual ini. Jadi tetap ikutin persyaratan dari Dikti yang disetujui sama Kementerian Agama. Jadi tinggal bawa manual ini sebenarnya. Jadi itu usulan saya nanti ke depan, mungkin Pak Jun boleh pikirkan untuk ada tim penilaian angka kredit dari kalangan APB sendiri. Mungkin kita bisa tanya, mungkin mana tahu lewat jalur Dikti, kalau lewat Kemenak memang sekarang ini belum ada. Itu saja, Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk usulannya Pak Irwan. Ini PR satu lagi yang cukup berat ya, karena itu harus ada orang yang sebenarnya itu masalah internal di dalam ya, yang bisa dilakukan APB mungkin nanti adalah dalam hal ini lobby ke pemerintah gitu, karena kita punya asosiasi gitu atas nama asosiasi, mungkin pada tataran itu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya tidak bisa menampung semua percakapan kita karena saya sudah di remanding waktunya, tapi kami akan bawa semua usulan ini ke tingkat pengurus pusat nanti dari APB untuk kemudian mengerucut kepada follow up yang seperti apa nanti kami akan informasikan. Terima kasih sekali lagi dan Tuhan memberkati kita, dan kita nanti bisa tolong Pak Michael Kris dipoto dulu ini semua buka kamera 3 slide ini kalau di laptop saya, tapi di laptop Anda tolong dipoto, dan sambil dipoto saya mau mengumumkan kita kembali kepada room yang utama. Mungkin ada pengumuman-pengumuman yang mau disampaikan di sana.
Dan sampai ketemu nanti di sesi saya mau menegaskan tentang apa sih sebenarnya afirmasi ulang terhadap Interis Pentakosta di sekolah-sekolah kita. Tadi ada pertanyaan apakah juga menyangkut PAUD dan segala macam, kelihatannya enggak ya. Kita fokus ke STT dulu dan terbuka untuk semua STT juga karena ini bicara mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Henry tadi, ontologinya sekolah kita seperti apa ya. Kalau bicara ontologi berarti itu bersifat yang sangat prinsipil dan sudah keberadaan kita, identitas kita. Sekali lagi minta maaf dan terima kasih untuk masukan dan usulan-usulan sudah diinventarisir oleh Notulis. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita bisa live dan kembali kepada room yang utama. Tuhan memberkati kita. Shalom.